strong family. Jadi, saudara bisa melihat bahwa iblis itu target keluarga. Iblis itu nembak keluarga-keluarga. Dia mau supaya keluarga itu hancur, sehingga ada perseteruan, sehingga iblis ingin supaya bisa mendapatkan keuntungan. Nah, apa yang saya coba sampaikan di sini adalah pulang dari tempat ini kita punya komunikasi yang baik. Kita punya maksud dan tujuan dapat dimengerti oleh orang, oleh suami kita, oleh istri kita, sehingga tidak ada yang namanya miskomunikasi. Biasanya gegeran atau berantem itu terjadi karena salah paham atau terjadi karena salah komunikasi. Mari kita buka firman dulu dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu yang sabar terus dan murah hati, terus kasih itu tidak iri hati, kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ayatnya yang kelima, ia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, terus tidak mudah marah dan tidak, itulah namanya kasih. Terus yang keenam terakhir yuk, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita dalam kebenaran. 7 yang terakhir kalau nggak salah. Ya, ini semuanya baca yang terakhir ya. 1, 2, 3 katakan. Kasih itu menutupi. Terus percaya akan segala sesuatu. Terus mengharapkan segala sesuatu. Terus tabah menanggung segala sesuatu. Itulah namanya kasih. Ada 4 hal yang kasih lakukan terhadap segala sesuatu. Yang pertama apa? Dia menutupi. Jadi kalau kita mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak-anak, atau mencintai mertua kita, menantu kita, bukan malah menunjukkan kesalahan, tapi ditutupi saudara. Sehingga tidak kelihatan yang jelek, hanya yang baik karena saling melindungi, menutupi. Kasih itu apa? Yang kedua, percaya. Hope, percaya. Believe maksudnya. Kalau yang ketiga, mengharapkan. Itu hope. Dan yang keempat terakhir adalah tabah. Kata yang terakhir tabah ini sudah semakin hilang esensinya. Saudara lihat, kalau kita mencintai anak kita, maka kita tabah untuk membesarkan anak kita setiap hari demi hari, membesarkan, menyekolahkan, bahkan bekerja untuk mereka. Kita mencintai istri kita, mencintai suami kita tabah. Ya jalan hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari dan berjalan dengan baik. Kan gitu saudara. Di sini saya akan coba sampaikan ada 5C yang membuat keluarga kita supaya strong. Anda butuh 5C ini supaya keluarga saudara bisa kuat, sehat, keluarganya sehat. Kemudian keluarganya juga damai sejahtera, yaitu adalah 5C. C yang pertama, Anda butuh komitmen. Inilah yang pertama, apapun yang terjadi di dalam family kita, in order to be strong, untuk bisa kuat, kita butuh C yang pertama adalah komitmen. Di dalam segala sesuatu katanya tadi. Nah itu loh. Jadi saudara bisa melihat komitmen. Kita belajar dari siapa? Yesus. Kita akan lihat ini dari Yesus karena it's all about Jesus. Jadi saudara bisa melihat bahwa Yesus Kristus dengan kita itu komitmen. Dia committed. Saudara tahu komitmen ini dengan satu tagline yaitu adalah yang warna merah di situ yaitu adalah no matter what. Tidak peduli apa yang terjadi. Dia adalah anaknya Yesus, tetap anaknya Yesus. Itulah Yesus. No matter what. Meskipun kita mungkin terkadang jatuh, tersandung. Tapi Tuhan selalu berkata tidak peduli apa yang terjadi. You are my son, you are my daughters. Kan gitu saudara. Aku tetap akan bersama dengan engkau senantiasa sampai akhir zaman. Aku tidak akan pernah melepaskan dan meninggalkan engkau seorang diri. Kalau sampai ada yang jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan akan menopang dan menatang supaya engkau bisa berdiri kembali dan punya masa depan yang luar biasa. Karena kita telah menerima komitmen dari Tuhan Yesus, maka baiklah kita ini berkomitmen dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Bahwa tidak peduli apa yang sedang Anda alami, tetap berjalan bersama-sama sebagaimana engkau telah komitmen di situ. Itulah namanya family yang kuat. Keluarga yang kuat atau strong family itu bisa terjadi dengan adanya C yang kedua adalah communion. Communion itu apa? Saudara tahu, kita lihat dari Yesus lagi.
Ini adalah tentang time together atau kebersamaan atau fellowship. Di manakah posisinya Tuhan Yesus? Oh, waktu itu Tuhan ada di atas, jauh. Sebagaimana dia adalah Bapa Yahweh yang ada di atas jauh. Itulah posisi Tuhan. Maka berubahlah Tuhan yang ada di atas menjadi Tuhan yang ada di antara manusia. Dia menjadi Yesus. Nah, pada saat Tuhan menjadi Yesus, sekarang Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Tapi apa dayanya, cuman satu orang, tapi ditarik sana tarik sini. Kerinduan yang semacam itu dia pengen fellowship lebih lagi. Oke, gini saja deh, saya mati saja. Yesus naik atas kayu salib, mati, dikuburkan dan bangkit di hari ketiga bersama dengan murid 40 hari. Kemudian naik ke atas surga. Pada saat dia naik ke surga, dia kirimkan siapa? Roh Kudus. Sekarang roh Tuhan ada di mana? Tuhan ada dalam diri kita. Saudara bisa melihat di sini apa yang terjadi? Dari yang ada di atas dia nggak mau lama-lama. Kemudian dia di antara dia nggak mau di situ karena dia nggak bisa bersama dengan yang ada di kota lain. Maka dia berubah menjadi spirit. Sekarang Tuhan ada di mana? Di dalam diri kita. Sekarang Tuhan ada di dalam diri saudara. Dia bersama dengan Anda. Setiap saat, setiap waktu dan tidak pernah ada jenjang sedikit pun yang renggang bersama dengan Tuhan. Tuhan rela meninggalkan kursi tahtanya untuk bisa bersama dengan saudara. Kalau Tuhan rela meninggalkan sorga, kenapa kita tidak meninggalkan hobi kita sejenak untuk bisa bersama-sama dengan keluarga? Kebersamaan. Sehingga di situ ada tawa, canda, kemudian bersama-sama bahkan planning together. Inilah namanya strong family. Bisa terjadi oleh karena yang kedua adalah communion. C yang ketiga adalah communication. Komunikasi. Tuhan bersama dengan kita itu selalu berkomunicate. Tuhan bersama dengan kita, dia selalu berkomunikasi. Conversation itu adalah sebuah percakapan atau lebih tepatnya adalah saya sebut sebagai conversation itu adalah basa-basi. Kalau communication itu adalah berkomunikasi. Beda total. Kita bersama dengan keluarga itu mesti komunikasi, bukan berbasa-basi. Suami sama istri tidak boleh cuma basa-basi. Asal cuma hai salam sapa saja. Tidak boleh, tapi mesti berkomunikasi. Komunikasi itu gimana? Gini, orang yang berkomunikasi, dia punya filosofi. Dia punya pemahaman. Pada saat dia memiliki satu pemahaman ini, dikomunikasikan kepada istrinya, disampaikan kepada istrinya. Nah, pada saat disampaikan, istrinya ini menangkap, mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud daripada suami punya. Tuhan dengan kita dia selalu berkomunikasi. Pada saat ini mungkin Tuhan sedang berbicara kepada saudara untuk menceritakan planning Anda seperti apa. Ya kan? Tuhan punya rancangan buat kita. Tapi kita masih belum mengerti. Kalau kita masih belum mengerti apa yang maksud Tuhan tentang masa depan kita, rancangan Tuhan tentang kita masih belum paham. Tuhan tidak menyerah. Tuhan ngasih dengan cara lain, dengan cara seperti Anda datang beribadah, dengar firman ini. Mungkin Anda duduk di sini dan semakin diperjelas maksud Tuhan atas masa depan saudara. Masih belum mengerti, Tuhan akan pakai lagu untuk memberitahukan kepada saudara. Masih belum mengerti, Tuhan akan pakai teman baik untuk memberitahukan rancangan Tuhan atas masa depan kita. Dia akan menggunakan berbagai macam cara supaya dia bisa berkomunikasi. Supaya pada saat dia telah berkomunikasi, kita jadi faham apa yang menjadi maksud Tuhan atas masa depan kita dalam kehidupan kita ini. Keluarga yang kuat bisa terjadi karena coping skill. Coping skill ini artinya bukan copy paste. Bukan diambil dari kata dasar copy and paste. Bukan. Tetapi kata dasarnya COPE. Cope. Yaitu adalah sebuah ilmu untuk menyelesaikan masalah. Kalau saudara punya bayi dan bayinya buang kotoran, yang dibuang adalah kotorannya, bukan bayinya yang dibuang. Nah, coping skill ini adalah seperti itu. Saudara tahu bahwa Tuhan dengan kita, Yesus dengan kita, dia selalu menegur kita, bukan kitanya, tetapi masalahnya, attitude-nya kita, sikapnya kita, karakternya kita. Bukan berarti bahwa, wah yang ini sudah anak yang satu ini dibuang saja, karena dia tidak berpotensi. Tidak ada.
Tuhan bersama kita, yang dibereskan adalah masalahnya, bukan manusianya. Saudara punya suami, ketika ada suaminya bikin sesuatu yang kurang baik, yang dibuang adalah sesuatu yang kurang baik, bukan suaminya yang dibuang. Masalahnya yang dibikin beres. Hidup itu adalah soal cerita. Di dalam hidup itu selalu ada yang namanya soal cerita. Kita kan terus berjalan. Kita terus berjalan. Kita nggak bisa diam di tempat, tapi kita harus berjalan hari ke hari, hari ke hari. Dan ketika kita berjalan menemukan sebuah soal cerita, kita mesti bisa punya kemampuan untuk menyelesaikan soal itu. Jawabannya apa? Bukan saling menyalahkan, gara-gara kau makan apa ini, gaya hidupmu semacam ini. Bukan, tapi ini adalah soal cerita yang dimana pasti bisa diselesaikan jawabannya. Bisa dibereskan jawabannya? Bisa. Karena kita punya kunci. Kunci jawaban kita punya. Dan kalau Anda punya kunci jawaban tersebut, tidak ada soal dalam kehidupan ini yang tidak pernah bisa diselesaikan. Semua soal bisa diselesaikan karena kunci itu adalah Yesus itu sendiri. Strong family terjadi karena consecration. Consecration ini apa? Consecration itu arti diambil dari kata dasar con and sacre. Sacre itu kudus. Jadi adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dikuduskan, yang dikhususkan. Untuk satu maksud tertentu. Itulah consecration. Your family is consecration, consecrated. Lalu kemudian konsekrasi sendiri adalah disucikan. Keluarga Anda ini disucikan sudah, dikuduskan, diserahkan, dipisahkan, dikhususkan dan dipersembahkan untuk Yesus. Begitu berantem, solusi jawabannya adalah cerai. Kita beda. Mereka mungkin begitu, tapi kita tidak ikut jalan mereka. Mereka yang harus ikut jalan kita. Begitu ada masalah, pasti ada masalah dalam rumah tangga. Tapi solusinya adalah Yesus. Pasti ada beres semua. Saudara bisa melihat bahwa itulah yang terjadi. Begitu orang melihat keluarga kita, itu mereka mestinya ya. Mereka punya kerinduan, saya pengen punya keluarga seperti keluarganya Bapak. Saya pengen punya keluarga seperti keluarganya ibu. Kenapa? Lihat semuanya baik-baik semua. Semuanya rukun semua. In order to have a strong family. Dan kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi. Siapa yang berkati pada hari ini. Dan kita pulang dengan keluarga yang dibuat berhasil dalam nama Yesus. Boleh tepuk tangan lagi. Lebih meriah bagi Yesus Kristus kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri dalam kasih karunia Tuhan kita. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Bagimu Yesus. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku
puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu, haleluya, haleluya. Bagimu Yesus, bagimu Yesus, bagimu Yesus. Kami telah melihat yang baik dari-Mu Tuhan. Kalau kami bisa bernafas hingga hari ini, kalau kami bisa memuji, menyembah, mengakhiri hari ini, Tuhan, semua adalah kebaikan-Mu. Dan Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang terus mau berbuat baik sampai kami berjumpa dengan Tuhan di surga. Kami menyembah Engkau, Yesus. Kami memuliakan-Mu, Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Kami percaya, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.